Janji di bawah purnama merah. Senja di pelosok desa. Di desa Sukamaju, sebuah desa yang dikelilingi hutan jati dan perbukitan sunyi, hiduplah keluarga kecil Sapri. Mereka hidup sederhana, bertani di ladang sepetak peninggalan orang tua. Namun, kesederhanaan itu tak pernah cukup bagi Sapri. Ia mendambakan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang ia lihat dimiliki oleh para juragan di kota seberang. Sapri sering pulang larut malam dengan mata merah dan bau kemenyan yang pekat. Murni, istrinya, hanya bisa menunduk dan berdoa. Ia tahu suaminya sedang menempuh jalan pintas setelah berulang kali usaha bertani mereka gagal. "Mas, jangan lagi. Semalam aku mimpi buruk, Mas," bisik Murni suatu malam saat Sapri baru saja selesai dari ritual anehnya di kamar belakang. Sapri menatap Murni dingin. "Kau diam saja, Murni. Kau tidak tahu betapa bosannya aku hidup miskin. Sebentar lagi kita akan kaya raya. Kau akan memakai perhiasan emas dan Iwan akan sekolah di kota terbaik." "Aku tidak butuh emas, Mas. Aku hanya butuh Mas pulang dengan selamat. Dan Iwan tidak akan apa-apa." Murni memeluk Iwan yang tertidur pulas di sebelahnya. Iwan, putranya yang baru berusia 5 tahun, adalah pelipur lara Murni. Rambut hitamnya ikal, matanya bulat, dan tawanya seperti denting lonceng. Iwan adalah segalanya bagi Murni. Iwan adalah alasan Murni tetap bertahan dalam rumah tangga yang semakin mencekam. Tanda-tanda keanehan. Sejak Sapri semakin terjerat dalam pesugihan, tingkahnya mulai berubah aneh. Ia sering menatap Iwan dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan pandangan kasih sayang seorang ayah, melainkan pandangan yang terkesan menghitung. Suatu sore, saat Murni sedang memasak, Iwan menghampiri ayahnya yang sedang mengasah parang di teras. "Ayah, nanti sore kita main layangan ya?" pinta Iwan dengan suara ceria. Sapri tidak menjawab. Ia hanya mengelus kepala Iwan. Senyumnya terasa kaku dan palsu. "Tentu, Nak. Sebentar lagi kita akan main di tempat yang sangat indah. Kita hanya perlu bersiap-siap." Murni yang mendengar percakapan itu dari dapur merasa merinding. Ia tidak suka dengan nada bicara Sapri. Beberapa hari kemudian, Sapri membeli baju baru untuk Iwan, lengkap dengan sepatu bagus. Itu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Murni merasa senang, tetapi Sapri melarang Iwan memakainya. "Simpan ini, Nak. Pakai ini untuk hari istimewa," kata Sapri. Malam harinya, Sapri mengajak Murni bicara. "Malam purnama merah besok, kita akan ke Gua Jati. Itu adalah puncak dari segala usahaku. Kau dan Iwan harus ikut. Setelah ini, kita akan bebas dari kemiskinan." Wajah Sapri terlihat bersemangat, tetapi matanya memancarkan kegelisahan yang mendalam. Murni bingung. Gua Jati adalah tempat yang terkenal angker di desa mereka. "Kenapa harus ke sana, Mas? Kenapa harus Iwan?" "Sudah, kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu ikut, Murni. Ini demi masa depan kita. Demi Iwan." Sapri membentak. Suaranya mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Murni hanya bisa menangis dalam diam. Firasat buruk menghantuinya. Ia memeluk Iwan sepanjang malam, menciumi bau tubuh anaknya seolah itu adalah yang terakhir. Malam purnama merah. Malam itu, langit benar-benar memerah. Bulan bersinar bulat, memancarkan cahaya yang aneh. Desa terasa sepi mencekam. Sapri membangunkan Murni dan Iwan. Iwan mengenakan pakaian barunya dan tampak senang. "Kita mau kemana ya? Mau lihat apa di sana?" "Kita akan melihat keajaiban, Nak. Kamu akan jadi pahlawan ayah," jawab Sapri, mencoba tersenyum. Perjalanan ke Gua Jati terasa jauh dan dingin. Saat mereka sampai, Sapri menyalakan obor. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi sesajen dan darah hewan.
Jantung Murni berdebar kencang. Ia tahu ia telah sampai di ambang kehancuran. Sapri menarik Iwan mendekati altar. "Tunggu di sini anakku, ayah akan segera kembali." Iwan menurut dengan patuh. Murni menarik tangan Sapri. "Mas, apa yang Mas lakukan? Jangan macam-macam, Mas." Sapri menepis tangan Murni dengan kasar. "Diam kau Murni, ini adalah perjanjian. Tumbah pertama harus dari darah daging sendiri. Hanya Iwan yang bisa memberikan kekayaan abadi." Sapri berbisik dengan mata liar. Wajahnya bukan lagi wajah suaminya, melainkan wajah seorang monster yang dikuasai nafsu. Murni menjerit, tetapi suaranya tertahan. Ia baru menyadari kengerian yang sesungguhnya. Ia berlari ke arah Iwan, berusaha menarik anaknya menjauh, tetapi Sapri lebih cepat. Sapri mengeluarkan sebilah keris kecil yang selama ini ia sembunyikan. "Iwan, nak, lari dari ayah!" teriak Murni. Air mata membanjiri wajahnya. Iwan menoleh, matanya lugu, menatap sang ayah yang kini terlihat menakutkan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ayah!" panggil Iwan sebelum Sapri menanggapnya. Sapri memeluk Iwan erat-erat, seolah memberi kasih sayang terakhir. Tetapi bisikan di telinga Iwan adalah bisikan pengkhianatan. "Maafkan ayah nak, ini demi masa depan ayah." Teriakan Murni memecah kesunyian goa, bergema bersama raungan putus asa. Teriakan itu adalah teriakan seorang ibu yang melihat dunianya hancur berkeping-keping. Penyesalan yang terlambat. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Murni pingsan di mulut Goa Jati. Sapri sudah menghilang, meninggalkan Murni dan jejak ritual keji. Jenazah Iwan ditemukan tersembunyi di balik semak belukar tak jauh dari goa. Wajahnya damai, seolah ia hanya tertidur pulas setelah lelah bermain. Murni menjerit histeris saat memeluk tubuh dingin anaknya, memohon pada Tuhan agar ini semua hanyalah mimpi buruk. "Anakku, Iwan, kenapa ayahmu sekejam ini? Kenapa kau harus jadi tumbal ambisi gelapnya?" Murni mengusap darah yang mengering di pipi Iwan. Beberapa hari kemudian, Sapri ditemukan tewas mengenaskan di pinggir sungai. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang abadi. Konon, ia tidak berhasil mendapatkan kekayaan. Justru perjanjian itu meminta nyawanya kembali, dan ia mati dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa harta yang ia damba. Murni kehilangan segalanya. Suaminya mati sebagai pengkhianat dan pembunuh. Sementara putra semata wayangnya, cahaya hidupnya, telah direnggut demi janji kekayaan palsu. Murni kini hidup menyendiri di rumah lamanya. Ia tidak lagi mengurus ladang, tidak lagi punya semangat untuk memasak nasi. Setiap pagi, ia hanya duduk di teras memeluk boneka usang milik Iwan. Setiap malam purnama, ia akan mendatangi makam Iwan. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Ia hanya duduk diam, memandangi langit. "Nak, ibu rindu tawamu. Ibu rindu usilmu. Kau tidak perlu jadi pahlawan siapa-siapa, nak. Kau adalah pahlawan bagi ibu, dan itu sudah cukup," bisiknya pada nisan kecil di depannya. Kesendirian Murni adalah hukuman abadi. Ia kehilangan anaknya karena keserakahan suaminya, dan ia ditinggalkan di dunia ini, hidup dengan luka dan penyesalan yang tak akan pernah terobati. Kisah Iwan menjadi legenda kelam di desa Sukamaju. Sebuah pengingat pilu tentang ambisi jahat seorang ayah yang tega menumbalkan darah dagingnya sendiri demi janji kekayaan di bawah cahaya purnama merah yang menipu.